Ya, untuk mengawali kelas kita pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Lama ini, mari sebelumnya kita berdoa. Kita tundukkan kepala, tundukkan hati kita, satu hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami, secara khusus sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga sore malam hari ini, kami senantiasa disertai, dilindungi, dinaungi oleh Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, ini karena kebaikan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulai perbincangan kami untuk pembahasan kami di mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Lama. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan kelas ini dalam tangan-Mu. Biarlah setiap hal yang kami diskusikan, setiap hal yang kami bahas, semua itu boleh memacu kami, memotivasi kami untuk kami semakin bertekun dalam kebenaran firman-Mu, agar kami semakin kagum dan takjub akan betapa hebatnya firman-Mu, kebenaran-Mu bagi kehidupan umat manusia, juga termasuk pada kami Tuhan. Terima kasih. Kami buka kelas ini Tuhan, hanya dalam satu nama kami panjatkan dan alaskan doa ini, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, baik, sekali lagi Shalom Bapak Ibu sekalian. Ini pertemuan kedua untuk mata kuliah kita ini, dan saat ini agenda kita adalah membahas tentang sejarah penafsiran Alkitab. Sejarah penafsiran teks-teks di dalam Alkitab ini. Nah, berbicara tentang sejarah penafsiran Perjanjian Lama atau Hermeneutika Perjanjian Lama, kita sebenarnya dapat katakan bahwa itu Perjanjian Lama ini atau sama dengan kitab sucinya orang Yahudi atau Tanakh ya. Hanya perbedaannya di pembagiannya saja. Kalau di Alkitab kita mengenal pembagian Taurat, lalu kemudian ada kitab-kitab sejarah, kemudian ada kitab-kitab syair, dan lalu yang terakhir adalah kitab nabi-nabi, nabi-nabi besar, dan diakhiri dengan nabi-nabi kecil. Sedangkan dalam Tanakh atau kitab suci orang Yahudi, pembagiannya adalah sebagai tiga, yaitu sesuai dengan namanya Tanakh, singkatan dari Tau, Nun, dan Kaf, ya akronim dari tiga bagian dari kitab suci itu, yaitu Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Torah ini berarti 5 kitab Musa, Nevi'im ini berbicara tentang kitab nabi-nabi. Kalau dikelompokkan subnya menjadi dua, nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi terkemudian. Barulah yang terakhir adalah Ketuvim atau kitab-kitab. Nah, berbicara tentang sejarah penafsiran kitab suci orang Yahudi atau sejarah penafsiran Perjanjian Lama, sebenarnya bisa dikatakan sama panjangnya dengan sejarah kitab Alkitab itu sendiri, ya, sejarah kitab-kitab tersebut. Karena ada penulis kitab di masa yang lebih kemudian, masa yang lebih di depan, di masa depan gitu ya, masa depan maksudnya di kemudian hari dari penulis sebelumnya yang menafsirkan bagian kitab tertentu. Ya, sebutkanlah misalnya dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Coba mungkin kita lihat sejenak ayat ini. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-29 sampai 30. Boleh mungkin dibantu membaca ayat-ayat ini. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan ya, Pak. Silakan. Yeremia 31 ayat 39 ya, Pak. 29 sampai 29. 30. Ya. Oke. Ayat 29. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ayat 30. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sampai 31 ya, Pak? Ya, sampai di situ sudah cukup. Boleh sampai di ayat 30 saja. Ya. Nah, nanti dilanjutkan pembacaan Yeskiel pasal 18 ayat 1 dan ayat 2, tetapi saya mau jelaskan dulu bahwa Yeremia ini ditulis sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Ya, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Ya, Yeremia adalah salah satu nabi yang mengalami masa pembuangan ya. Nanti secara lebih mendetail tentang latar belakang penulisan dan sebagainya kita bahas di mata kuliah pengantar Perjanjian Lama seperti itu ya. Nah,
Sedangkan Yeskiel ditulis sekitar 1 abad kemudian, atau sekitar abad ke-6 sampai abad ke-5 sebelum Masehi ya, sekitar abad ke-6, terutama abad ke-6 sebelum Masehi, atau lebih kurang sekitar 1 abad atau hampir 100 tahun kemudian setelah penulisan kitab Yeskiel. Nah, sekarang kita perhatikan ayat pertama dan kedua dari Yeskiel pasal 18. Mungkin boleh tolong dibaca di Yeskiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Maka datanglah firman Tuhan Ya. kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Iya, oke, terima kasih. Ini dikatakan, datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Nabi Yeskiel. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ya, nah ini merupakan alusi atau mengacu kepada teks yang terdapat ya 100 tahun sebelumnya, yaitu di dalam Yeremia yang tadi sudah dibacakan pasal 31 ayat 29 sampai dengan 30. Jadi ada hasil tafsiran dari Nabi Yeskiel. Yeskiel menerima firman, lalu ada unsur penafsirannya di sana, yaitu di bagian, terutama di bagian mengucapkan kata sindiran. Ya. Nah, jadi itu hasil tafsiran firman Allah yang ditangkap atau diterima oleh Yeskiel dari Allah, ya ditafsirkan, ya itu firman yang sama diucapkan Allah kepada Yeremia, dan kemudian ditafsirkan bagian tersebut ya sebagai sebuah sindiran. Nah, demikian juga misalnya dalam tidak perlu dibaca satu persatu ya, saya pikir ya. Yeremia pasal 25 ayat 11, Yeremia pasal 29 ayat 10 yang ditafsir dan diterapkan di kitab 2 Tawarikh pasal 36 ayat 17 sampai 21, kitab Zakaria pasal 1 ayat 12, kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27, yang ketiga kitab ini ya, baik Tawarikh, Zakaria dan Daniel, ditulis di masa pembuangan ya, di masa pembuangan lebih kemudian dibandingkan penulisan kitab Yeskiel. Jadi satu kitab yang lebih tua ditafsirkan ya dan diterapkan penafsirannya di dalam masa atau periode yang lebih lama. Nah, tetapi kalau berbicara tentang sejarah penafsiran ini, terutama sejarah kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel, mereka mengalami perubahan ya, mereka mengalami perubahan nasib yang begitu drastis setelah mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing. Kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh Asyur sekitar tahun 721 sebelum Masehi, dan itu banyak orang Israel yang binasa atau musnah. Demikian juga 587 sebelum Masehi ketika kerajaan Yehuda atau Israel Selatan ditawan dan dibuang ke kerajaan Babel. Nah, disinilah letak permasalahannya ya. Di mana penafsiran terhadap teks-teks Alkitab ini ya, penjelasan terhadap teks-teks Alkitab pada mulanya tidak ada permasalahan gitu ya, tidak ada kendala yang berarti baik dari segi bahasa maupun lain sebagainya, ya hanya sekedar ekspositori saja, hanya sekedar penjelasan saja bagian-bagian tulisan-tulisan yang memang mereka pahami. Nah, berbeda ceritanya setelah mereka dibuang ke tanah asing, ke negeri Kasdim ya, tanah Babel, dan di sana mereka kemudian kehilangan kemampuan mereka untuk berbicara bahasa asli atau mother tongue mereka. Mereka orang Israel, orang Yahudi yang atau orang Ibrani, ya, tetapi mereka tidak lagi punya kemampuan, tidak lagi mampu berbicara dan memahami bahasa Ibrani. Padahal kitab-kitab suci dituliskan di dalam bahasa Ibrani. Nah, ini cikal bakal atau sejarahnya ya, mengapa penafsiran ini menjadi penting, dan itu menandai dimulainya sejarah penafsiran ini. Jadi sekali lagi memang kalau berbicara sejarah penafsiran Alkitab bisa dikatakan sepanjang atau selama sama lamanya dengan kitab-kitab itu sendiri. Tetapi kalau secara khusus penafsiran yang memang diperlukan karena adanya kendala, terutama kendala bahasa dan kendala budaya, itu bisa kita telusuri sejak zamannya Ezra. Nah, jadi kalau
di breakdown, sejarah penafsiran Alkitab dapat kita kelompokkan ke dalam 6 atau mungkin 7. Ya. Sebentar. Kenapa warnanya nyala ya? Oke. Bapak Ibu sudah bisa melihat ya di layar Bapak Ibu sekalian, screen ini. Nah, jadi perkembangan hermeneutika atau sejarah penafsiran Alkitab ini kita bisa telusuri mulai dari sejarah penafsiran Yahudi, kemudian ke era apostolik atau kerasulan, Church Fathers, medieval era, reformasi, dan post reform ya, termasuk di bagian selanjutnya adalah era modern. Nah, kita bahas satu persatu, dimulai dari hermeneutika Yahudi. Nah, jadi pusat ibadah Yahudi ini untuk subbab atau poin yang pertama dari penafsiran atau hermeneutika Yahudi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejarah penafsiran Alkitab ya, kalau secara khusus sejarah penafsiran teks-teks Perjanjian Lama kita bisa telusuri ke belakang sampai dengan ke zamannya Ezra sekitar tahun 457 sebelum Masehi, di mana Ezra memiliki agenda utama yaitu menghilangkan gap bahasa. Tadi saya sempat singgung bahwa orang-orang yang ada di pembuangan, orang-orang Israel yang sedang berada di tanah pembuangan, mereka tidak lagi memiliki rumah ibadah, bait Allah sudah dihancurkan ya, dan mereka diasingkan ke tanah Babel oleh kerajaan Babel, yaitu di Babilonia seperti itu ya. Nah, jadi pusat ibadah yang semula mereka yang terletak di Yerusalem, namun kemudian dihancurkan ya, mereka sudah tidak lagi bisa mempersembahkan korban kepada Allah di bait suci. Mereka juga tidak lagi mendapatkan pengajaran di bait suci ya. Nah, sinagoge adalah tempat ibadah sebagai alternatif pengganti bait Allah ya, tentu tidak bisa menggantikan secara sempurna, tetapi sinagoge ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang di pembuangan ya, di tanah asing sana untuk mempelajari Taurat ya. Nah, Ezra adalah pelopor dari kegiatan menafsirkan ini, karena tadi agenda utamanya adalah bagaimana menghilangkan gap bahasa, atau dengan kalimat lain bagaimana rekan-rekan sebangsanya yang sama-sama mengalami nasib pembuangan ya, dibuang ke tanah asing, tidak lagi mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami firman Allah di dalam kitab suci mereka atau tanah. Jadi di sinagoge inilah kemudian digiatkan kembali pengajaran dari kitab-kitab Taurat. Mengapa hal ini penting? Karena pengajaran Taurat menjadi sumber penghiburan dan kekuatan yang sangat berharga untuk mempertahankan diri mereka, orang Israel ini, dari pengaruh kafir di tanah pembuangan. Ya, sejak zaman Ezra, ya zaman termasuk juga Daniel, kita bisa membaca, mempelajari Alkitab bahwa ada upaya-upaya, ada kekuatan dari bangsa asing yang ingin menghapuskan sama sekali ingatan mereka terhadap Allah Israel, ingatan mereka terhadap identitas sejati mereka. Mereka monoteistis, sedangkan bangsa asing bersifat politeistis, yang menyembah kepada banyak dewa, raja diperlakukan sebagai Allah itu sendiri, dan seterusnya. Nah, identitas yang berbeda cukup mencolok dengan bangsa asing ini berulang kali ya oleh raja-raja asing yang berulang kali pula menaklukkan bangsa Israel ini. Mereka berusaha untuk melenyapkan atau menghapuskan sama sekali ingatan mereka terhadap Allah Israel, terhadap bagaimana menyembah Allah Israel dan seterusnya. Termasuk juga upayanya adalah dalam upaya menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Nah, jadi ketika mereka mempelajari Taurat, itu menjadi kekuatan tersendiri. Itu menjadi penghiburan bahwa mereka masih punya pengharapan. Ada Allah Israel yang akan
mengumpulkan kembali the remnant of Israel, sisa-sisa dari Israel yang disisakan memang, yang dipelihara oleh Allah dan nanti akan kembali ke tanah perjanjian. Nah, jadi setiap kali mereka mempelajari Taurat itu menjadi kekuatan dan penghiburan tersendiri. Maka menjadi hal yang sangat menyedihkan ketika orang-orang Israel berangsur-angsur tidak lagi mampu membaca atau berangsur-angsur mengalami kendala atau gap bahasa. Dan upaya pertama yang dilakukan oleh Ezra dan teman-temannya adalah menerjemahkan kitab-kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Bahasa yang mereka pergunakan sehari-hari. Jadi karena mereka di tanah asing, mereka dipaksa untuk mengerti bahasa asing dan mempergunakan bahasa asing tersebut, dalam hal ini bahasa Aram, ya. Maka mereka perlahan-lahan tapi pasti mereka hanya kemudian hanya mampu berbahasa Aram dan tidak lagi mampu berbahasa Ibrani, ya, sehingga membutuhkan usaha, membutuhkan bantuan dari orang lain, dalam hal ini Ezra dan rekan-rekannya, untuk menerjemahkan dan disertai dengan sebuah eksposisi atau pengajaran, ya, karena mereka juga harus menjelaskan isi kitab-kitab yang sudah diterjemahkan tersebut. Jadi selain menerjemahkan kitab-kitab Taurat, kitab nabi-nabi, ya, Ezra juga memberikan eksposisi atau penjelasan lanjutan, penjelasan tambahan terhadap hukum-hukum Taurat tersebut. Nah, oleh karena jasanya ini, maka Ezra juga dikenal sebagai Bapak Hermeneutika. Ya. Nah, di sini juga ada yang disebut sebagai sinagoge agung. Ini adalah sebuah perkumpulan, ya, bukan sebuah assembly, ini sebuah ya boleh dikatakan perkumpulan, ya, atau lebih tepatnya mungkin grup begitu, ya, yang terdiri dari kelompok ini terdiri dari para ahli kitab, ahli-ahli kitab pada zaman itu, yang terdiri dari 120 anggota. The Men of the Great Assembly ini terdiri dari 120 anggota yang dibentuk oleh Ezra sepulangnya mereka kembali ke Palestina. Jadi setelah mereka dibuang ke tanah asing, ke Babel, pada tahun 586-587 sebelum Masehi. Nah, 70 tahun kemudian, ya, Raja Kores mempersilahkan atau dipakai oleh Allah untuk memperbolehkan the remnant of Israel, itu sisa-sisa bangsa Israel, kembali ke Palestina untuk membangun ulang bait Allah dan lain sebagainya. Nah, sebelum bait Allah itu terbentuk, maka ada perkumpulan ini yang disebut sebagai the Men of the Great Assembly, Aneshe Keneshet HaGedolah. Tugas utama mereka atau tugas sentral yang dimiliki oleh the Men of the Great Assembly ini adalah mereka mempelajari Taurat, yang memelihara tradisi Yahudi, ya, dan tetap dibawa ke tanah air mereka, ya, dan juga diajarkan di sinagoge-sinagoge lokal dimanapun tempat mereka berada, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sekolah Yahudi Palestina. Ini kelompok orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang melanjutkan, ya, yang meneruskan usaha-usaha yang sudah dilakukan atau dirintis oleh Ezra dan Nehemia. Ya, ini jadi orang-orang yang pada periode selanjutnya setelah Ezra dan Nehemia meninggal dunia, ya, bermunculanlah sekolah-sekolah menafsir secara formal, ya. Ini yang pertama, yaitu sekolah Yahudi Palestina. Nah, sekolah ini melihat pentingnya mempelajari kitab-kitab, ya, dan mereka terlalu cepat, ya. Mereka mempertahankan atau mereka mengikuti tradisi lisan yang disebut sebagai the oral law, ya. Jadi sekali lagi mereka mengikuti tradisi yang dipergunakan oleh Ezra dalam hal menafsir kitab-kitab Taurat, ya, dengan menekankan metode penafsiran literal atau secara harafiah. Ya, jadi mereka tidaklah menafsirkan Alkitab secara alegoris, tetapi menafsir
berdasarkan bunyinya. Apa yang disebut, apa yang dituliskan di dalam Taurat itu yang mereka tafsirkan secara lurus atau secara apa adanya. Mereka menerima otoritas mutlak firman Allah dan tujuan utama mereka dalam menginterpretasikan hukum-hukum Taurat ya. Ini adalah menjadi goal utama mereka. Bagaimana menafsirkan atau menginterpretasikan hukum-hukum Taurat dan bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Nah, tradisi lisan di oral law ini sesuai dengan urutannya ya. Sebelum menjadi tulisan-tulisan otoritatif, mula-mula pasti adalah ucapan-ucapan yang otoritatif. Nah, ucapan-ucapan otoritatif ini atau firman Allah yang diucapkan melalui perantaraan nabi-nabinya, perantaraan hamba-hamba Allah, ya Musa terutama, tokoh sentralnya atau tokoh utama mereka. Nah, itu dilestarikan. Ucapan-ucapan ya, ucapan-ucapan yang otoritatif atau yang memuat wibawa ilahi dikumpulkan. Ya, barulah kemudian di ratusan tahun berikutnya, ya tradisi-tradisi lisan itu dibukukan begitu, dituliskan ya menjadi tulisan-tulisan yang berotoritas. Nah, tradisi lisan ini di oral law ini ya kemudian dimulai dari abad kedua Masehi, jadi ratusan tahun kemudian barulah dikumpulkan seluruh tradisi lisan yang pernah ditulis dan disebut sebagai Mishnah. Jadi Mishnah ini artinya adalah doktrin lisan atau tradisi lisan di oral law beserta dengan pengajaran-pengajarannya. Jadi itu arti dari Mishnah, dan Mishnah ini memiliki dua macam tafsiran. Yang pertama adalah halakha dan yang kedua adalah hagadah. Yang dimaksud dengan halakha adalah penafsiran atau eksegesis resmi terhadap hukum-hukum dalam kitab-kitab Taurat yang bersifat sangat legalistik, dengan memperhatikan bagian-bagian Taurat, bagian-bagian Alkitab sampai ke titik dan komanya. Ini yang pertama atau yang halakha. Ya, jadi sekali lagi penafsiran halakha ini adalah eksegesis resmi terhadap hukum-hukum dalam kitab-kitab Taurat yang bersifat sangat legalistik sampai diperhatikan kepada titik dan komanya. Nah, sedangkan hagadah ini adalah penafsiran seluruh Alkitab Perjanjian Lama atau seluruh kitab sucinya orang Israel yang tidak berhubungan langsung dengan hukum, ya, tidak secara langsung bertalian dengan Taurat, ya, tetapi memuat atau bertujuan untuk kesalehan kehidupan beragama. Jadi hagadah ini mempelajari atau penafsiran terhadap teks-teks yang berguna, bermanfaat bagi kesalehan kehidupan beragama. Nah, perkembangan selanjutnya dari tradisi ini, tradisi lisan yang dibukukan atau dikumpulkan menjadi Mishnah, ya berisi doktrin lisan dan pengajarannya. Pada perkembangan atau tahapan-tahapan selanjutnya oleh para ahli kitab dibuatlah buku tafsiran dari buku Mishnah. Ini adalah hasil tafsiran, ya doktrin lisan dan juga tafsiran-tafsirannya. Lalu di kemudian hari Mishnah ini ditafsirkan oleh para rabi. Nah, tafsiran dari Mishnah ini disebut sebagai Gemara. Ya, baik kedua ini Mishnah, yaitu doktrin lisan dan pengajarannya, ditambah dengan Gemara. Ya, Gemara ini artinya tafsiran dari Mishnah oleh para rabi. Kumpulan dari Mishnah dan Gemara ini disebut sebagai Talmud. Ya, kalau kita Bapak Ibu sering mendengar istilah Talmud, ya Talmud. Nah, Talmud ini, ya Talmud ini artinya adalah, ya Talmud, buku atau kitab Talmud ini berisikan Mishnah dan Gemara. Mishnah sendiri doktrin lisan dan eksposisinya yang terdiri dari dua tafsiran, halakha dan hagadah. Nah, sedangkan Gemara adalah tafsiran terhadap Mishnah. Sekolah yang berikutnya setelah sekolah Yahudi Palestina adalah sekolah Yahudi Alexandria. Nah, sekolah Yahudi Alexandria ini adalah atau terdiri dari kelompok masyarakat Yahudi yang sudah tercampur dengan budaya dan pemikiran Helenistik atau pemikiran Yunani. Kerinduan mereka yang paling utama, jadi yang
menjadi obsesi mereka, orang-orang yang terhisap dalam sekolah Yahudi Alexandria ini adalah bagaimana mereka menerjemahkan kitab-kitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani modern. Ya, nah sebagai hasilnya adalah buku atau kitab Septuaginta LXX. Ya, LXX ini atau 70 ya, karena secara tradisi dipahami atau diketahui bahwa ada 70 sarjana atau 70 teolog gitu ya, orang Yahudi yang memiliki pemikiran Helenistik yang menguasai bahasa Yunani dan sekaligus menguasai bahasa Ibrani karena mereka orang Ibrani, orang yang terpelajar. Nah, mereka kemudian bersama-sama menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani. Ya, nah inilah hasil atau karya mereka ya, Septuaginta, yang diawali dengan upaya penerjemahan ke 5 kitab pertama atau 5 kitab Taurat, ya, Kejadian, Keluaran sampai dengan kitab Ulangan. Di sekolah Yahudi Alexandria ini yang paling menonjol atau yang paling ditekankan adalah bagaimana menafsirkan teks-teks Alkitab secara alegoris, jadi berkebalikan dengan tradisi Ezra ya. Somehow di sekolah ini sudah bercampur dengan budaya Helenisme, maka cukup mengalami perubahan ya. Bahkan perubahannya cukup signifikan dari literal menjadi penekanannya pada penafsiran alegoris. Ya, jadi ini yang merupakan sekolah Yahudi Alexandria ya. Latar belakangnya mengapa mereka menggunakan penafsiran alegoris, karena mereka ada pemikiran mereka atau ada cita-cita mereka mensejajarkan kitab suci khususnya Taurat ya, 5 kitab Musa ini memiliki pamor atau memiliki apa namanya ya, memiliki dipandang sebagai kitab yang berkualitas, berbobot oleh orang-orang Helenis. Nah ini pada zaman ini ya, pada zaman di sekolah Yahudi Alexandria ini, orang-orang yang yang mencoba atau berpikir bagaimana supaya kitab-kitab Taurat ini punya pamor atau punya kehormatan begitu ya, dipandang sejajar atau bahkan kalau bisa lebih tinggi daripada karya-karya filsuf-filsuf hebat seperti Aristoteles, Plato dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka mengalami benturan ya, mengalami benturan bagaimana cara mensinkronkan, mengharmoniskan ya filsafat Yunani ini dengan pengajaran-pengajaran dari Taurat. Nah, karena mereka mengalami kesulitan dalam menerapkan cara hidup sesuai dengan pengajaran Taurat untuk disinkronkan dengan filsafat Yunani, maka mereka jalan terbaiknya adalah mereka menjatuhkan pilihan pada metode penafsiran secara alegoris. Nah, salah satu tokohnya adalah Aristobulus yang hidup pada masa sekitar tahun 160 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai penulis Yahudi yang pertama kali menggunakan metode alegoris. Nah, Aristobulus ini menyimpulkan bahwa filsafat Yunani dapat ditemukan dalam kitab-kitab Taurat melalui penafsiran alegoris. Ya, ini pemikiran dari Aristobulus. Ya. Nah, Aristobulus lebih jauh lagi memandang misalnya masa penciptaan di Kejadian pasal pertama. Ada 6 hari penciptaan, kemudian di hari ke-7 Allah beristirahat. Nah, 1 hari itu melambangkan 1000 tahun, ya. Maka 6 hari peristiwa penciptaan itu berbicara tentang 6000 tahun. Ya. Nanti di tahun yang ke-7 atau milenium yang ke-7, kerajaan 1000 tahun, itulah tempat perhentian, itulah sabat ilahi. Ya, nah ini metode penafsiran secara alegoris ya, yang dipopulerkan ya dan dipelopori oleh Aristobulus. Ini penulis Yahudi yang
pertama kali menggunakan metode alegoris. Dilanjutkan atau diikuti oleh Philo, ini seorang tokoh terkenal. Philo ini hidup pada tahun sekitar 20 sampai 54 Masehi. Dia adalah penafsir Yahudi di Alexandria yang sangat terkenal, ya, bahkan bisa dikatakan paling terkenal, ya, di jebolan dari atau keluaran dari sekolah Yahudi Alexandria ini. Nah, menurut prinsip menafsir yang dipakai atau dianut oleh Philo, penafsiran literal atau menafsir secara harfiah adalah untuk orang-orang yang belum dewasa, karena hanya melihat sebatas huruf-huruf yang kelihatan atau secara jasmani, secara tubuh saja. Sedangkan penafsiran alegoris adalah untuk mereka yang sudah dewasa karena sanggup melihat arti yang tersembunyi dari jiwa yang paling dalam. Nah, jadi Philo melihat, ya, bahwa Alkitab ini seperti manusia yang memiliki tubuh dan jiwa, memiliki inner part dan juga outer part, ya, ada bagian luar dan bagian dalam, ada jasmani dan ada jiwani. Maka Alkitab pun dapat didekati dengan dua cara, secara tubuh atau literal dan secara jiwa, alegoris. Nah, yang hanya mampu melakukan penafsiran secara literal, secara harfiah, itu masih kanak-kanak rohani, kira-kira demikian, ya. Nah, karena tidak mampu menembus sampai ke kedalaman makna dari Alkitab itu sendiri. Ini adalah fase yang ketiga, yaitu sekolah menafsir atau hermeneutika Yahudi, yaitu sekolah Yahudi Alexandria. Yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir adalah sekolah kaum Karaite. Ini terakhir dari pembahasan hermeneutika Yahudi. Kaum Karaite atau orang-orang Kara, ya, Karaim dalam bahasa Ibrani. Ini adalah kelompok dari sebuah sekte Yahudi yang menolak otoritas buku-buku tradisi lisan dan juga metode penafsiran Haggadah. Jadi Mishnah, Gemara, Talmud itu ditolak, ya, oleh orang-orang Karaim ini. Karaim, ya, sesuai namanya, ya, artinya adalah sebagaimana terdengar atau sebagaimana tertulis, ya. Menurut orang-orang ini, ya, mereka yang menolak hukum lisan karena bagi mereka tanah sudah cukup, ya. Kitab suci, ya, dari Kejadian sampai Maleakhi kalau di kita, ya, Alkitab Perjanjian Lama, atau kalau dari mereka Kejadian, Taurat ini sampai dengan ke kitab 2 Tawarikh, kitab bagian terakhir dari ke-24 kitab tanah, ya, itu sudah cukup, tidak perlu ada tambahan tradisi lisan, ya, dan penjelasannya. Jadi mereka ini menolak hukum lisan dan menekankan pada penafsiran literal. Mereka mengedepankan, ya, cenderung untuk mengikuti metode penafsiran literal. Kecuali memang bila sifat dari kalimatnya tidak memungkinkan didekati secara harfiah, ya. Ada bagian-bagian yang memang harus ditafsirkan secara alegoris, mereka terpaksa melakukannya, ya. Tetapi pada umumnya mereka menolak secara tegas metode atau pendekatan penafsiran alegoris, ya. Ini dari fase yang pertama, ya, atau hermeneutika Yahudi, ya, diawali atau ditandai dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Ezra dan rekan-rekannya dan sampai dengan ke sekolah kaum Karaite. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita lihat adanya perbedaan satu dengan yang lain walaupun sama-sama sekolah menafsir Yahudi. Ezra dan diikuti juga oleh sekolah Yahudi Palestina itu menekankan penafsiran secara literal, demikian juga sekolah kaum Karaite yang keempat ini. Tetapi di sekolah yang ketiga, Alexandria, karena memang sudah sangat dipengaruhi oleh budaya Helenistik, maka di sekolah tersebut orang-orang di dalam sekolah kaum Alexandria ini justru mengedepankan atau menonjolkan metode penafsiran secara alegoris. Baik, saya lanjutkan dulu, ya, Bapak Ibu, baru nanti kita akan buka untuk sesi diskusinya. Nah, setelah hermeneutika Yahudi, kita bisa lanjutkan kepada fase berikutnya atau periode berikutnya, yaitu hermeneutika apostolik.
Ini dimulai dari periode pelayanan Tuhan Yesus sampai dengan ke zaman rasul-rasul atau sekitar tahun 30 sampai dengan 100 Masehi. Ya, jadi masa ini mencakup lebih kurang sekitar 70 tahun dari zaman masa pelayanan Tuhan Yesus sampai dengan ke zaman rasul-rasul. Nah, prinsip hermeneutikal fundamental yang dipegang pada masa ini adalah metode literal. Jadi lagi-lagi ya baik Tuhan Yesus dan zaman rasul-rasul ini juga mempergunakan metode literal atau mengedepankan metode literal. Bukan berarti bahwa mereka anti, ya para rasul ini bukan anti terhadap pendekatan alegoris, tetapi yang diutamakan oleh periode ini hermeneutika apostolik adalah metode literal. Namun metode ini bukanlah bukan satu-satunya metode penafsiran yang dipergunakan, ya selain dari metode literal di periode ini ya para rasul khususnya mempergunakan juga metode penafsiran tipologikal. Ya. Para rasul mempercayai bahwa Yesus adalah tipologikal ini bukan penggenapan nubuatan ya, tetapi mereka menemukan adanya kesamaan atau setidaknya kemiripan antara objek, konsep, ya peristiwa dan lain sebagainya ya yang menjadi tipe di dalam Perjanjian Lama, dan antitipenya terletak pada pribadi, pada karya dan pengajaran Tuhan Yesus ya. Jadi melihat adanya kesamaan pola antara yang di dalam Perjanjian Lama dengan khususnya pribadi dan pengajaran Kristus. Sebagai contoh misalnya peristiwa apa ya di dalam Perjanjian Lama ada peristiwa objek ataupun konsep yang sudah ada sebelumnya dan terulang kembali di masa yang akan datang. Coba misalnya kita lihat di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Mari coba kita lihat ayat ini. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Boleh mungkin salah seorang membacakan dari Bapak Ibu. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Silakan. Ya, Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih, Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ya, lalu kita bandingkan dengan Matius pasal 2 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Matius pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Silakan. Bisa dibacakan kedua ayat ini. Ayat 17 dan 18. Ya. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Iya. Nah, di ayat ini terutama di ayat 17, penulis Injil ini ya rasul ya, salah satu murid dari Tuhan Yesus yang bernama Lewi atau Matius, menuliskan dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini adalah metode penafsiran tipologikal. Jadi Yeremia tidak menubuatkan bahwa nanti di Rama terdengar tangisan dan sebagainya yang digenapkan oleh pribadi Kristus. Tetapi ketika maaf sebentar ya, saya stop share dulu. Ketika para rasul khususnya ya, para rasul menuliskan kitab Injil ya, contohnya misalkan penulis Injil Matius ini, mereka melihat peristiwa lahirnya Tuhan Yesus ya, di mana diwarnai dengan tangisan bayi-bayi ya, karena Raja Herodes yang merasa terancam ya, statusnya sebagai raja terancam dengan lahirnya Sang Mesias gitu ya.
maka dia membantai, menginstruksikan untuk membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Nah, ada tangisan yang sangat memilukan, sangat mengerikan pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu ketika dicatat. Lalu para rasul khususnya Rasul Matius ya, penulis kitab Matius, Injil Matius ini teringat akan apa yang sudah dituliskan di dalam kitab Yeremia. Nah, jadi Yeremia, pesan yang terdapat di Yeremia itu merupakan tipenya dan antitipenya adalah pada peristiwa kelahiran Kristus. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa penafsiran tipologikal ini ini berarti bahwa para rasul atau murid Kristus ini melihat adanya kesamaan ya, baik itu objek maupun peristiwa ataupun konsep yang ada dalam Perjanjian Lama yang paralel atau yang menyerupai dengan peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu ya, pada waktu zaman mereka, dan secara khusus sentralnya adalah pada pribadi Kristus. Nah, yang berikutnya selain penafsiran tipologikal, mereka juga mereka juga menerapkan ya penafsiran literal kontekstual ya. Pendekatan apostolik yang kedua ini ya berangkat dari usaha untuk mencari bagaimana Tuhan Yesus secara literal menggenapi Perjanjian Lama. Jadi ini perbedaannya antara tipologikal dengan literal kontekstual ya. Kalau tadi tipologikal ini mencari kesamaan objek, kesamaan konsep, kesamaan peristiwa. Contohnya tadi ya nubuatan Yeremia yang mengacu pada tangisan di Rama ketika istri Yakub yang tercinta meninggal dunia akibat melahirkan putra bungsunya gitu ya. Nah, ini dikorelasikan, dikaitkan dengan peristiwa kelahiran Kristus. Nah, sedangkan penafsiran literal kontekstual ini adalah usaha untuk mencari bagaimana Yesus secara literal menggenapi Perjanjian Lama. Ini pendekatan atau penafsiran literal kontekstual. Jadi pendekatan ini menafsirkan kitab suci Perjanjian Lama dengan cara yang lebih luas, ya, sesuai dengan makna normal yang terdapat dalam konteks aslinya. Dan ini metode mereka ini mengikuti contoh atau teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, ada yang satu prinsip yang disebut sebagai building the fences around the Torah. Ya, Tuhan Yesus dalam pengajarannya misalnya berkata demikian, ada tertulis jangan bersinah, tetapi aku berkata kepadamu. Ya, nah ini Tuhan Yesus membuat fences atau apa namanya ini pagar ya, pagar di sekeliling Torah. Ya, di sekeliling pengajaran atau hukum-hukum Taurat diberikan pagar. Ya, cakupannya lebih luas ya supaya apa? Supaya semakin banyak atau semakin kecil kemungkinan, maksud saya ya, semakin kecil kemungkinan orang untuk melanggar Taurat. Ya, jangankan bersinah dalam pengertian berhubungan seks begitu ya dengan orang yang bukan pasangannya. Ya, memandang lawan jenis secara nafsu itu pun sudah dikategorikan sebagai berzinah. Jadi Tuhan Yesus membuat pagar yang lebih luas ya, atau building the fences around the Torah. Diikuti oleh para muridnya ya, rasul-rasul ini yang juga melakukan pendekatan atau penafsiran literal kontekstual, menafsirkan teks-teks dalam Perjanjian Lama ya lebih luas dari makna normal yang terdapat dalam konteks aslinya. Nah, contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus misalnya kita lihat dalam Matius pasal 4 ayat 5 sampai 7. Coba kita lihat beberapa ayat ini. Matius pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Boleh minta tolong dibacakan ayat-ayat ini. Kemudian
iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jawab Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, nah pencobaan yang dilancarkan atau untuk menyerang Tuhan Yesus ya, iblis mengutip dari Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Nah, counternya untuk menangkal pencobaan tersebut, Tuhan Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Mungkin kita bisa bandingkan ya dengan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Silakan bisa dibaca Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ya, terima kasih, Ibu. Nah, di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16 ini konteks aslinya adalah ketika bangsa Israel mencobai Allah di masa. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui ya peristiwa pemberontakan atau kekerasan hati Israel ketika mereka mencobai Allah di masa ini, di mana mereka berteriak-teriak, apa maksudnya ini? Apa maksudnya Musa? Apa maksudnya Tuhan? Tuhan bisa pelihara kami atau enggak? Kira-kira begitu ya, secara kasarnya atau secara sederhananya. Kami makan minum aja susah betul. Gitu ya. Nah, ini pencobaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh leluhur mereka, ya, ketika mereka sedang ada di masa. Nah, itu konteks dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Konteks aslinya adalah demikian. Tuhan Yesus kemudian menerapkannya pada dirinya, ya, pada dirinya sendiri, pada pribadinya, bahwa ayat itu pun relevan untuk peristiwa yang sedang dihadapinya, yaitu pencobaan dari iblis. Jangan mencobai Allah. Jangan mencobai Allah. Tentu Ulangan 6 tidak berkata bahwa iblis mencobai Allah, gitu ya, karena Ulangan 6 ayat 16 ini berbicara tentang orang Israel yang mencobai Allah. Nah, ini penafsiran literal kontekstual. Jadi memang memperhatikan atau menafsirkan secara literal, tidak dimaknai rohani, tidak dimaknai secara rohani, tetapi kontekstual, ditarik ke konteks yang lebih luas, terutama yang relevan pada zaman waktu itu ya, pada zaman apostolik ini, baik periode Kristus maupun periode pada masa rasul-rasul. Nah, contoh lain misalnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya, dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-35, coba kita lihat. Ulangan pasal ke-32 ayat yang ke-35. Ulangan pasal 32 ayat 35, boleh minta tolong dibacakan. Ulangan pasal 32 ayat 35. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang. Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ya, kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19, ya Roma pasal 17 Roma 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Boleh mungkin juga dibacakan ayat-ayat ini, Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, ini kalau kita pelajari ya konteks asli dari Ulangan pasal 32 ayat 35 ya tidak sama persis, atau yang di dalam Roma ini ya Rasul Paulus mengembangkan konteksnya secara lebih luas. Nah, ini disebut sebagai penafsiran literal kontekstual ya. Dan yang terakhir adalah penafsiran aplikatif ya. Ini adalah bagaimana mereka menafsirkan teks-teks PL, baik Tuhan Yesus maupun para rasul, menafsirkan teks-teks Perjanjian Lama tidak secara literal, tetapi menafsirkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ke dalam situasi yang berbeda, namun sebanding. Jadi ada paralelnya, paralel antara situasi konteks asli dengan situasi yang sedang mereka alami. Ini adalah penafsiran aplikatif. Jadi penekanannya adalah pada kesejajaran atau paralel dari situasi yang dihadapi. Nah, contoh yang bisa kita ambil misalnya di dalam Roma 9 ayat 25 sampai dengan 26, dan kita bandingkan dengan Hosea pasal 1 ayat yang ke-10. Boleh minta tolong dibacakan Roma pasal 9 ayat yang ke-25 dan 26, dan kita bandingkan dengan Hosea pasal 1 ayat yang ke-10. Silakan mungkin membaca Roma 9 ayat 25 dan 26 terlebih dahulu. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Iya, dari ayat-ayat ini sebenarnya sudah cukup jelas, tetapi supaya mungkin lebih clear lagi, kita bisa bandingkan dengan Hosea pasal pertama ayat yang ke-10. Silakan. Hosea, ya, mungkin dari ayat yang ke-9 dulu, 9 dan 10. Hosea pasal 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Hosea 1 ayat 9 sampai 10. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nah, iya, jadi konteksnya memang tidak sama persis begitu ya, tidak sama persis antara yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan konteks di Hosea. Kalau di kitab Hosea ini kata-kata Hosea ditujukan kepada bangsa Israel, secara khusus berbicara tentang rekonsiliasi antara Israel dengan Allah setelah ditolak Allah selama beberapa waktu. Bukan umatku dan bukan kekasihku, ini sebenarnya adalah arti dari nama anak-anak Hosea ya. Lo-Ami ini artinya adalah bukan anakku ya. Dan satu lagi Lo-Ruhama ini artinya adalah bukan kekasihku, dari kata raham ini yang ada di hati gitu ya, bukan kekasihku. Lo-Ruhama dan Lo-Ami ya, Allah memerintahkan Nabi Hosea memberikan nama kepada kedua anaknya ini, kemudian diterapkan secara konteks zaman atau diaplikasikan, lebih tepatnya ya, diaplikasikan, karena ini bukan diperluas konteksnya, tetapi dicari padanannya atau adanya kesejajaran atau paralel situasi antara di Hosea dan juga di Roma. Kalau di konteks di Roma, kesejajarannya adalah bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kemudian oleh karena kasih karunia Allah, mendapatkan atau menjadikan mereka ini yang sebelumnya bukan umat, menjadi umat Allah. Demikian juga ya, ini kesejajarannya terdapat pada Hosea, di mana bangsa Israel yang seketika atau beberapa masa lamanya Allah membuang mereka, memperlakukan mereka sebagai bukan umatku, bukan kasihku. Lalu Allah kembali menyatakan kasihnya dan menerima mereka sebagai kekasih Allah kembali. Ya.
Nah, oke. Mungkin saya pause di sini dulu. Saya membuka ruang diskusi untuk mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, menanggapi atau menambahkan dari pembahasan saya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, boleh disampaikan, Bapak Ibu. Apakah ada? Baik dari sekolah menafsir Yahudi sampai dengan ke hermeneutika atau perkembangan hermeneutika apostolik ini. Silakan Pak Asael ya, mari. Malam Pak. Pak, itu berarti kan Bapak hermeneutik yang pertama kan dari Nabi Esra itu ya Pak? Iya, Ezra. Orang Nabi yang menulis kitab ya di Perjanjian Lama ya? Betul, ya. Nah, berarti yang menciptakan ilmu hermeneutik yang dipakai oleh Esra itu dia sendiri ya Pak? Nah ini Pak, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang penafsiran ini kan sepanjang zaman Alkitab ini ditulis gitu ya, karena kitab Musa dikutip oleh kitab-kitab lain, ya tadi kitab Yeremia dikutip oleh kitab Yeskiel dan seterusnya. Nah hanya memang maaf ya saya matikan kamera sebentar, internet koneksi saya tidak stabil. Nah, hanya memang sejak zaman Ezra inilah secara spesifik ya, karena adanya perubahan drastis yang dialami oleh bangsa ini sejak mereka ditaklukkan dan ditawan ke negeri asing ya, mulai dari zaman Asyur tahun 720-an sebelum Masehi, dan terutama klimaksnya adalah ketika Israel Selatan pun ditawan ya, ditaklukkan dan ditawan oleh kerajaan Babel. Nah, jika sebelumnya begini Pak Asel, jika sebelum zaman Ezra ini tidak ada kesulitan yang berarti, belum ada kesulitan yang berarti dalam hal menafsirkan Alkitab, namun kesulitan mulai muncul, ya, mulai nyata mereka hadapi ketika mereka tidak lagi mampu berbahasa Ibrani. Nah, sehingga langkah hermeneutika yang dilakukan atau dipelopori oleh Ezra ini adalah bagaimana menghilangkan gap bahasa itu. Caranya adalah dengan menerjemahkan kitab-kitab Taurat ke dalam bahasa Aram. Seperti itu. Jadi bukan Ezra yang menciptakan ilmu hermeneutika, tetapi beliau disematkan kepada beliau gelar sebagai Bapa Hermeneutika. Ya, karena memang beliaulah yang mempelopori begitu ya, yang pertama kali melakukan upaya hermeneutika yang sangat berarti. Tujuan hermeneutika kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, ada jembatan hermeneutika yaitu menghubungkan gap yang sedemikian lebar ya antara pesan yang disampaikan dengan penerima, manusia sebagai penerimanya. Berarti Ini akan ya berarti silakan, sebelum Ezra itu ya. Orang Yahudi memahami firman Tuhan itu letter luck ya Pak? Seperti apa Letterless. yang tertulis saja tanpa sekali. tafsir ya Pak? Tanpa tafsir, Baik. ya, tanpa tafsir dalam pengertian karena mereka juga berbahasa Ibrani, gitu Pak ya. Tidak ada kesulitan berarti lebih tepatnya. Tidak ada kesulitan berarti. Mereka sudah paham ya sesuai. Betul. Ya, betul. Terus untuk ini Pak, untuk Ya. metode alegoris itu ciptaannya Aristobulus ya Pak? Iya, Aristobulus adalah orang Yahudi Lalu pertama yang literal menggunakan ini. Iya Pak. Iya. Iya. Metode alegoris itu ya, sampai sekarang Ya. kan masih dipakai juga ya, Masih Pak. penafsiran alegoris ini. Betul. Lalu untuk metode literal kontekstual tadi yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan para rasul, Ya. itu apakah dipelopori oleh Yesus itu sendiri atau Yesus kan juga belajar di sekolah kitab juga kan selama dia muda itu, apakah itu metode literal kontekstual itu juga yang diajarkan di sekolah kitab yang dipelajari oleh Yesus atau dipelopori oleh Yesus itu sendiri, Pak? Ya, sejauh yang saya pahami begini Pak Asel, bahwa mengingat adanya kesamaan ya, bukan kesamaan, kemiripan metode pengajaran Tuhan Yesus dengan orang-orang dari murid-murid Rabi Hillel misalnya begitu ya, maka secara alami, secara mudah kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus bukanlah yang menciptakan metode itu.
metode penafsiran tersebut begitu ya, karena adanya kemiripan cara pengajaran dia dengan para rabi ya, yang satu sekolah ya, satu sekolah dengan Tuhan Yesus ya. Kita nggak bisa memastikan karena Alkitab tidak mencatat Yesus belajar di Bet Hillel istilahnya ya, atau di sekolah menafsirnya Rabi Hillel begitu. Tetapi dari kemiripan pengajarannya kita setidaknya menduga atau meyakini begitu ya, bahwa beliau sekolah rabi di sana begitu. Nah, dan sangat mungkin sekali ya berarti itu, kan kalau ya dipelajari di sana ya. berarti Silakan. berarti kalau begitu kan memang metode penafsiran kitab-kitab yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi itu tidak ada masalah karena Yesus sendiri mengakui itu dan memakai itu. Iya, nah, maksud saya betul. seperti itu. Oke, Pak. Iya, betul. Nah, jadi kalau ditelusuri Pak sampai mundur ke zaman Ezra begitu Pak. Ezra memang sudah menafsirkan Alkitab secara literal, secara harafiah. Ya. Barulah alegoris ini populer di zaman Helenistik begitu ya, karena adanya filsafat Yunani. Lalu bagaimana nih mengharmoniskan, bagaimana mensinkronkan antara pengajaran Taurat dengan filsafat begitu ya. Maka jalan tengahnya adalah alegoris. Tetapi saya harus sampaikan secara singkat saja dulu, nanti pembahasan berikutnya tentang ini ya, tentang jenis-jenis penafsiran di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Saya harus menekankan demikian bahwa tidak ada yang salah dengan pendekatan metode penafsiran alegoris. Kita tidak boleh alergi terhadap satu pendekatan apapun gitu ya, kecuali pendekatan tersebut memuat presuposisi yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Itu baru kita boleh harus tolak secara tegas. Alegoris tidak pernah memuat atau tidak pernah mengandung muatan untuk kita menolak Alkitab sebagai firman Allah. Jadi saya pikir tidak ada salahnya untuk menggunakan pada tempatnya atau secara proporsional penafsiran alegoris. Begitu Pak Asel. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang lain Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Silakan. Pak, tanya Pak. Ya, baik Ibu, Yang silakan. tradisi lisan itu mereka belajarnya jadi lisan juga, dihafalin juga atau ditulis begitu, gimana sih Pak? Ya, ini sebenarnya tradisi lisan itu merupakan budaya, merupakan tradisi yang dipegang secara turun-temurun dari bangsa Israel ya, dari entah kapan begitu ya. Misalnya kalau kita lihat dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Mari kita lihat di sana Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Jadi setidaknya kita bisa telusuri dari zaman Musa. Tapi saya yakin jauh sebelum itu, gitu ya, jauh sebelum itu juga sudah ada gitu kan, tidak mungkin muncul sendirinya. Pasti ini kita bisa meyakini bahwa sumber pengajaran ini adalah dari Allah sendiri, begitu ya. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Boleh mungkin Ibu atau yang lain membacakan ya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini ayat yang terkenal sekali ya, syahadatnya orang Israel. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Ayat yang kelima Pak, dan seterusnya sampai ayat 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Iya, baik, terima kasih. Nah, ini kita bisa telusuri setidaknya di Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 ini bahwa ada tradisi lisan yang dipegang teguh bahkan sampai saat ini gitu ya. Mereka punya cara menghafalkan yang sangat menakjubkan gitu ya. Karena memang pembacaan Taurat ini benar-benar diulang-ulang.
diulang-ulang sehingga menjadi jadi sebelum mereka mengenal bahasa tulisan, sebelum mereka atau mungkin sudah mengenal bahasa tulisan, tetapi firman Allah ini pasti pada mulanya tidak dituliskan secara langsung, namun ditangkap, diterima, dan diajarkan secara berulang-ulang. Ya, ini ucapan otoritatif namanya, dan kemudian hari barulah didokumentasikan, disalin menjadi tulisan otoritatif. Itu ini yang disebut sebagai tradisi lisan, begitu. Jadi selama sebelum ditulis mereka menghafalkan, iya, Oh, menghafalkan. juga ya Pak ya? Dia orang tua kepada anaknya, anak kepada cucunya, dan seterusnya sampai ke anak cucunya, benar-benar sampai ke bawah. Ya. Berarti Yang ini mereka ya, itu dong ya, hafal ya? Betul sekali. Hafalan mereka sangat menakjubkan dalam hal Taurat, Ibu dan Bapak sekalian. Ya, kalau kita misalnya, ini Yeskiel pasal 34 ayat 16, ya kita menghafalkannya ada alamatnya. Buka kitab Yeskiel, pasalnya 34, ayatnya 16. Nah, beda dengan orang Israel. Orang Israel hafal mati di luar kepala, ini gulungan yang mana, di halaman keberapa, di bagian kemana, di bagian yang mana, atas atau bawah, sudut mana, kata keberapa, itu pun mereka tahu. Ya, misalnya Shema Israel tadi ya, Ulangan pasal 6 ini. Kita tahu alamatnya karena ada Ulangan 6 ayat 4. Tapi dulu kan tidak ada pasal, tidak ada nomor, tidak ada nomor ayat. Jadi bagaimana mereka merecall gitu ya, memanggil, nggak ada ini, tidak ada pasal, tidak ada ayat. Ya caranya mereka hafalkan, Shema Israel itu ada di kata ke 1367 contohnya begitu. Itu letaknya ada di gulungan yang ini, di bagian kanan bawah, kata keberapa sebelum terakhir, itu mereka hafal mati. Jadi semengerikan itu ya cara mereka menghafalkan. Tapi ya tidak heran ya, karena mereka mengulang-ulang, diulang-ulang, mereka sambil manggut-manggut ya. Itu bukan menikmati apa, mereka menghafalkan, mereka menghayati ya dan menghormati firman Tuhan sedahsyat itu. Ya tidak heran mereka menjadi bangsa yang dikasih Allah gitu ya, menjadi umat kepunyaan Allah secara jasmani ya. Nah, kita sebenarnya kalau berkata kita Israel rohani, ya harusnya malu kalau kita malas baca Alkitab. Karena Israel jasmaninya itu waduh gila-gilaan gitu ya dalam membaca Taurat. Nah, seperti itu. Iya. Baik. Adakah yang lain Bapak Ibu? Sampai sekarang masih begitu, Pak, tradisinya? Masih. Atau umat masih. Yahudi zaman dulu aja, yang zaman sekarang juga malas-malas? Enggak. Bapak boleh ke Israel cek sendiri, Pak. dan ini saya pernah dengar dari Pak Eras ya. Pak Eras berkata gini, sepertinya tidak ada yang namanya pelacur orang Israel. Enggak ada, itu hebatnya orang Israel. Walaupun sekarang udah banyak yang sekuler gitu ya, yang berdarah Yahudi sekuler. Tapi rasanya nggak pernah dengar loh ada pelacur orang Yahudi gitu. Itu betapa powerfulnya Taurat ya sampai dengan ke zaman modern ini ya. Dan juga hal yang lain gitu. Satu yang mencolok itu aja. Ini saya dengar dari di satu kesempatan gitu yang tadi khotbah atau di kelas mungkin ya. Saya kayaknya nggak pernah dengar, nggak pernah tahu, ya. Nggak pernah dengar ada seorang pun ya pelacur yang dari Yahudi atau dari orang Israel. Ya, seperti itu tradisi yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang mereka benar-benar menyatu yang mendarah daging dengan mereka, menjadi identitas mereka. Dan hebatnya ya, ini Bapak Ibu juga mungkin sering mendengarkan ya dari pemaparan Pak Eras ya, bangsa-bangsa lain yang terdiaspora ya, mana itu bangsa Het misalnya ya, yang sejaman dengan Israel, yang ditaklukkan oleh bangsa lain sudah musnah semua, Edom ya, orang Feris ya, Yebus dan lain sebagainya. Israel masih eksis sampai sekarang, itu luar biasa juga ya. Nah, salah satunya pasti karena providensi Allah, tetapi juga ada ini ya, tradisi-tradisi yang dilestarikan yang memang membuat mereka tetap eksis sebagai satu entitas bangsa. Itu menakjubkan juga. Begitu. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepada mereka.
itu juga konteksnya bukan di orang Kristen tapi untuk orang Israel ya. Di mana-mana klaster-klaster mewah, klaster-klaster yang harga rumahnya, harga apartemennya puluhan sampai ratusan miliar gitu ya, biasanya didominasi oleh orang-orang Yahudi sampai dengan sekarang. Bahkan saya mengamati ya selama bertahun-tahun 10 orang terkaya di dunia mayoritas berdarah Yahudi. Begitu. Itu menakjubkan juga ya. Tapi mungkin ya salah satunya reasonnya karena ini, karena kebiasaan yang sangat baik, sangat positif, buah dari ini tradisi lisan itu salah satunya. Mereka belajarnya secara serius, ya, sungguh-sungguh diulang-ulang dan seterusnya dan sebagainya. Termasuk saya juga pernah baca artikel bahwa mengapa orang Israel pinter-pinter gitu ya, beda dengan orang-orang bangsa lain gitu. Mereka anak-anak nih sampai dengan dewasa, mereka tidak diperbolehkan pegang gadget sama sekali. Nah, beda sama orang Indonesia ya. Saya ngomong begini pun malu karena anak-anak saya pun walaupun bukan punya sendiri ya, kecuali anak saya yang paling besar sudah SMP, walaupun bukan punya sendiri tapi saya masih perbolehkan mereka pegang gadget. Cuman walaupun hanya di weekend begitu ya. Orang Israel sama sekali, anak-anak Israel, saya baca artikel ya, sama sekali nggak boleh pegang gadget. Jadi mereka bacanya secara literatur, mungkin hanya nonton di TV itu pun tertentu tontonannya dan seterusnya. Jadi tidak mengherankan juga anak-anak mereka cerdas gitu ya. Ini pun saya yakin sebagai buah dari tradisi yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Nah, nenek moyang mereka mewarisi Taurat gitu ya. Nah, Taurat ini yang menakjubkan juga. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita break sebentar ya. Kita break sejenak. Memang kita selesai jam 8, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ke toilet, atau mungkin ada melakukan ya istirahat sejenak ya, kita kelamaan duduk juga punggungnya sakit-sakit gitu ya. 10 menit sampai mungkin 15 menit ya, 19.25 lah ya, 19.25 kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya, selamat beristirahat sejenak ya Bapak Ibu, silakan. Oke, baik. Oke. Tadi sampai di mana? Sampai di sini ya, Clement dari Roma, Ignatius, Polikarpus, dan Barnabas yang adalah nama-nama samaran. Jadi metode penafsiran yang digunakan saling silih berganti. Ada kalanya menggunakan literal, menggunakan tipologikal, menggunakan alegoris, tetapi yang paling dominan, yang paling menonjol, apakah saya sudah share screen? Jangan-jangan belum share screen ya. Sudah direcord belum share screen. Aduh, minta ampun nih. Belum, Pak. Mungkinkah faktor U ya? Semakin bertambahnya usia ada aja yang begini. Maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ya saya teruskan ya bahwa Clement dari Roma, Ignatius, Polikarpus, Barnabas ya, ini nama-nama yang terkenal pada periode ini. Mereka menggunakan beberapa metode penafsiran secara silih berganti, tapi yang paling menonjol sekali lagi adalah penafsiran alegoris. Karena memang yang paling populer untuk menafsirkan atau mendekati teks sastra adalah dengan metode tersebut. Nah, hal ini juga kemudian kita perlu berikan catatan tambahan bahwa pada periode ini sekitar tahun 100 sampai 150 Masehi, kanon Perjanjian Lama belum tuntas, ya, belum tuntas. Baru di sub periode berikutnya, ya, kanon ini atau Alkitab sudah secara resmi, secara lengkap dikanonkan. Jadi masih bersifat tulisan-tulisan tersebut masih bersifat ini ya, tersebar atau sporadis. Ada di tulisannya Rasul Paulus tersebar di berbagai daerah, belum disatukan atau belum dikumpulkan. Nah, jadi oleh karena itu penafsiran teks-teks lebih banyak kepada penafsiran teks Perjanjian Lama, atau dengan kalimat lain begini, Alkitab yang mereka miliki, bapak-bapak apostolik ini miliki adalah
kitab-kitab Perjanjian Lama atau tanah, ya, kitab sucinya orang orang Yahudi atau orang Israel. Nah, ada juga yang penafsiran yang terutama setelah kanon sudah lengkap begitu ya. Ini diwariskan dari bapak-bapak apostolik ini karena mereka memang orang-orang ini ya, baik Clement dari Roma, Ignatius, Polikarpus, dan seseorang yang menggunakan nama samaran Barnabas ini bersentuhan secara langsung atau hidup sezaman dengan para rasul Kristus. Maka di kemudian hari ada satu sumbangsi positif, ya, ada satu warisan yang diteruskan kepada generasi berikutnya, satu penafsiran tradisional yang disebut sebagai penafsiran norma ibu jari, ya, untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat kitab suci. Jadi setiap kali menjumpai teks-teks Alkitab yang sulit dimengerti, ya, susah dipahami, sebagai alternatif, ya, selain pendekatan alegoris, mereka salah satu penafsiran yang dominan adalah prinsip penafsiran norma atau norma ibu jari. Nah, ini menggambarkan 5 jawatan dalam gereja, ya, ada rasul, guru, nabi, dan seterusnya, gembala, ya, ada 5, dan ibu jari ini menunjuk kepada jawatan sebagai rasul. Nah, maksudnya apa? Ketika jemaat, ketika gereja mengalami kesulitan dalam menerangkan atau menafsirkan satu bagian yang sulit dalam Alkitab, mereka menggunakan penafsiran tradisional ini, norma ibu jari. Artinya adalah apa yang dipahami oleh rasul-rasul, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka ajarkan berkaitan dengan ayat-ayat ini. Itulah yang dipergunakan oleh gereja, ya, yang dipandang sebagai kebenaran atau menjelaskan bagian-bagian sulit dalam Alkitab tersebut. Nah, setelah ini satu persatu ya tadi ya penjelasannya, ada Clement dari ini sekolah Alexandria ya, dari tahun 150 sampai 300 Masehi. Kok slide-nya mirip-mirip ya dengan slide sebelumnya, jadi saya agak keder. Ya, ini sub periode berikutnya yaitu sekolah menafsir Alexandria. Pada masa bapak-bapak gereja ada seorang yang disebut sebagai Clement dari Alexandria. Jadi namanya memang cukup mirip ya dengan ini ya. Ini Clement dari Roma, ini adalah periode bapak-bapak apostolik, sedangkan di sekolah Alexandria ada seorang namanya sama, Clement dari Alexandria. Nah, tokoh ini memperkenalkan penafsiran Alkitab secara alegoris ya, mengikuti Philo ya. Nah, tadi ada seorang bernama Philo pada sekolah Alexandria di periode abad pertama ya, sekitar tahun 30-an atau 10-20 Masehi begitu ya. Nah, ini juga sama, jadi Clement dari Alexandria mengikuti hal tersebut, penafsiran Alkitab secara alegoris, bahwa ada makna literal dan juga ada makna secara spiritual atau penafsiran alegoris. Kemudian ada tokoh yang bernama Origen, ya, Origen ini juga sangat terkenal ya, sekitar tahun 185 sampai tahun 250-an Masehi ya, pada periode ini. Nah, Origen mengembangkan lagi bukan hanya 2 aspek atau 2 dimensi tubuh dan jiwa, tetapi menambahkan satu unsur yaitu roh. Selain ada penafsiran teks secara literal, secara harfiah, secara alegoris, secara spiritual, juga ada unsur penafsiran roh atau moralnya. Ya. Apa yang dapat dikembangkan, ya, apa yang dapat bermanfaat untuk kesalehan hidup. Bagaimana yang kebenaran Alkitab ini ya kemudian diajarkan sebagai petunjuk-petunjuk etis mengenai hubungan seseorang atau orang percaya dengan sesamanya. Ini yang diajarkan oleh Origen. Jadi menjadi 3 dimensi yang sebelumnya hanyalah fokusnya pada 2 dimensi saja. Nah, barulah di periode berikutnya yaitu sub periode berikutnya yaitu konsili-konsili gereja sekitar tahun 312 sampai dengan 430 Masehi. Ya, era ini ditandai dengan bertobatnya Kaisar Romawi Konstantin pada tahun 312 Masehi, yang secara politis membawa pengaruh cukup kuat terhadap penafsiran gereja atas kitab suci.
Pada masa awal periode ini pemimpin besar gereja Agustinus, ya Santo Agustinus atau Augustine of Hippo, sekitar tahun 350 sampai 430 Masehi, mengungkapkan sebuah hermeneutika yang orisinil dan komprehensif termuat dalam karyanya Confession dan On Christian Doctrine tahun 397 Masehi. Ya, prinsip pertama penafsiran yang diajarkan oleh Augustine of Hippo ini adalah bahwa tujuan penafsiran adalah menuntun para pembaca untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya, yaitu tujuan dari Alkitab itu sendiri. Jadi hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, juga kasihlah sesamamu manusia. Nah, pendekatan Agustinus dalam menafsirkan Alkitab ini yang ditekankan atau yang ditonjolkan, beliau berfokus pada penafsiran secara literal, makna literal dan historis dari teks. Itulah yang menjadi prioritas utama dalam langkah-langkah penafsiran atau hermeneutika. Jadi bagaimana mencari makna orisinil atau makna sesungguhnya. Namun ketika berhadapan dengan teks-teks yang tidak mungkin diartikan secara literal, dia menegaskan agar unsur subjektivitas dalam penafsiran alegoris tidak secara berlebihan dimasukkan ke dalam alegori. Sehingga dia menekankan atau menawarkan 3 prinsip penafsiran ini. Yang pertama adalah pertimbangkan makna yang serupa. Mempertimbangkan makna dari subjek yang sedang dibahas berdasarkan teks-teks sejenis, ya teks-teks serupa yang diuraikan secara lebih jelas, atau cari bagian paralelnya yang maknanya tidak tersembunyi seperti bagian yang sedang ditafsirkan. Ini prinsip pertama. Yang kedua adalah seseorang harus atau setiap penafsir harus mempertimbangkan kaidah iman atau penafsiran tradisional dari gereja atas teks tersebut, ya tadi mengikuti atau meneruskan ya norma ibu jari, ya apa yang selama ini dipegang oleh gereja, ya gereja ini mengacu kepada ajaran-ajaran dari para rasul. Nah, ini yang diperhatikan atau perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan bagian-bagian teks-teks yang sulit untuk dimengerti atau sulit dipahami dari Alkitab. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah apabila pandangan-pandangan yang sedang bertentangan, ya, memenuhi kedua kriteria di atas, ya, sudah mencari makna yang paralel, mencari bagian teks yang paralel dan maknanya kira-kira serupa tapi lebih jelas, lalu juga sudah mempertimbangkan kaidah iman, ya, atau pandangan tradisional, penafsiran tradisional dari gereja, tetap masih terlihat saling bertentangan atau masih tidak jelas, maka harus memperhatikan konteks yang paling selaras, ya, konteks untuk melihat pandangan mana yang paling selaras dengan konteks tersebut. Jika ada misalnya ada 2 atau lebih alternatif kemungkinan hasil tafsiran yang saling bertentangan, maka pilihlah, tentukan yang paling sesuai atau paling selaras dari konteks tersebut. Nah, ini masih dalam subperiode konsili gereja, ya, ada satu tokoh juga yang terkenal yaitu Saint Jerome atau Santo ada bahasa Indonesia ya, atau Saint Jerome, ya. Ini adalah penerjemah Alkitab Latin Vulgata, ya, the Vulgate, di mana Alkitab diterjemahkan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Latin, ya. Sebagian besar gereja menjunjung tinggi, ya, versi Alkitab ini, Alkitab Latin Vulgata. Secara khusus Gereja Katolik Roma, ya, sangat mengacu pada Alkitab Latin Vulgata ini. Walaupun beberapa scholars meragukan, ya, mengingat singkatnya periode penafsiran Alkitab oleh Saint Jerome ini, ya. Berbeda dengan berbeda dengan Septuaginta yang dikeroyok begitu, ya, dikerjakan secara bersama-sama oleh 70 lebih teolog begitu, ya. Ini hanya dikerjakan seorang diri dan periode penerjemahannya pun relatif singkat. Jadi ada beberapa scholars yang meragukan hasil terjemahan Vulgata ini. Salah satu dari hasil
terjemahan Vulgata ini yang bisa dikatakan kontroversial adalah menerjemahkan Hillel ben Sachar dengan sebutan Lucifer, ya. Lucifer ini dari bahasa Latin. Ini termuat di dalam Alkitab versi Vulgata ini. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi dan hari ini kita akhiri pembahasan sampai di periode medieval atau hermeneutika abad pertengahan. Ini durasinya cukup panjang, antara tahun 600 sampai dengan tahun 1517 ya, disebut sebagai hermeneutika abad pertengahan dan diakhiri sesaat sebelum masa reformasi. Jadi reformasi ini menandai berakhirnya abad pertengahan atau hermeneutika abad pertengahan ini. Semua penafsiran disinkronkan dengan tradisi gereja. Ya, pengajaran dan hasil eksposisi bapak-bapak gereja menjadi otoritas gereja. Alkitab hanya dipergunakan sebagai pengesahan akan apa yang dikatakan oleh para bapak gereja. Bahkan penafsiran para bapak gereja kadang-kadang, bahkan mungkin cukup sering gitu ya, memiliki otoritas lebih tinggi daripada Alkitab. Walaupun tidak diakui secara eksplisit, tetapi menyiratkan fakta demikian adanya ya, bahwa doktrin gereja, pandangan para bapak gereja ini punya wibawa rohani lebih tinggi bahkan dari Alkitab sendiri. Dua tokoh penafsir literal yang terkenal pada masa ini di abad pertengahan ini ada Thomas Aquinas dan John Wycliffe. Ya. Thomas Aquinas ini ya rata-rata kita atau semua kita tentu minimal pernah mendengar nama besar ini ya, Thomas Aquinas. Dia adalah seorang teolog yang sangat terkemuka gitu ya, yang menyetujui penafsiran literal. Ya. Namun dalam prakteknya ya, dalam kesehariannya dalam hal menafsirkan Alkitab, dia juga acap kali menerapkan penafsiran alegoris atau banyak menggunakan penafsiran alegoris ya. Dalam masalah teologi, namun ia percaya bahwa Alkitab memegang otoritas tertinggi. Jadi dia termasuk anti mainstream ya, tidak seperti arus utama yang memandang bahwa penafsiran bapak gereja ini otoritasnya lebih tinggi, tetapi Thomas Aquinas memegang teguh bahwa Alkitab adalah pemegang otoritas tertinggi iman kekristenan. Tokoh yang berikutnya adalah John Wycliffe yang sering disebut sebagai bintang fajar reformasi ya. Beliau ini hidup beberapa saat ya, atau hidup pada era-era menjelang reformasi. Karena kegigihannya yang menyerang pendapat bahwa otoritas gereja tidak lebih tinggi daripada otoritas Alkitab. Jadi ini orang-orang ini, Thomas Aquinas dan John Wycliffe, tidak sependapat dengan arus utama. Ya, mereka berkata bahwa atau mereka menjunjung tinggi norma Alkitab sebagai otoritas tertinggi iman kekristenan. Nah, John Wycliffe ini juga karyanya yang sangat menonjol, yaitu upayanya dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa yang dikenal umum, sehingga setiap orang bisa membaca dan menyelidiki sendiri pengajaran Alkitab. Ini tentu berkebalikan dengan dengan tradisi gereja pada kala itu ya, di abad pertengahan, yang justru memenjarakan jemaatnya begitu ya, atau gimana ya, berpendapat bahwa kaum awam ini tidak perlu membaca Alkitab, apalagi menafsirkan ya. Pekerjaan menafsirkan Alkitab ini hanyalah secara eksklusif diemban oleh gereja atau oleh para pemimpin pemuka agama, pemuka gereja ya. Jadi ini tokoh-tokoh pendobrak ya, dan menjadi cikal bakal lahirnya gerakan reformasi oleh Martin Luther dan kawan-kawannya. Nah, di abad pertengahan ini, selain tokoh-tokoh terkenal ini, penafsir literal Thomas Aquinas dan John Wycliffe yang menerjemahkan ke dalam Alkitab, ya, beberapa penafsiran atau beberapa pendekatan yang jadi ciri khas dari penafsiran Alkitab di sini adalah penafsiran tradisional, ya, sebagaimana yang dipandang oleh gereja itu sebagai kebenaran, ini yang
dianggap atau diyakini pula sebagai kebenaran oleh semua orang percaya. Penafsiran alegoris juga masih menonjol di abad pertengahan ini ya. Tadi saya singgung bahwa Thomas Aquinas ini walaupun setuju dengan penafsiran literal, tetapi pada prakteknya lebih banyak menerapkan penafsiran secara alegoris. Nah, tapi selain itu juga ada penafsiran historical ya, penafsiran historical atau mencari makna historisnya, makna orisinil dari teks Alkitab sesuai dengan konteks pada zaman Alkitab itu ditulis. Nah, di abad pertengahan ini juga pemikiran dari Origenes yang mengembangkan menjadi 3 dimensi. Tadi ada tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Ada makna literal, makna spiritual atau alegoris, dan makna moral. Di abad pertengahan ini kemudian dikembangkan lagi menjadi 4 dimensi. Selain makna literal, harafiah, alegoris, dan juga makna moral atau tropologikal gitu ya. Makna moral ini yaitu makna yang memberikan penekanan kepada metafora moral. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah makna analogis atau makna eskatologikal. Jadi pada abad pertengahan ini juga banyak pendekatan penafsiran yang mengaitkan bagian-bagian Alkitab ya, mengingat Alkitab sudah lengkap ya, Perjanjian Baru sudah utuh. 27 kitab sudah dikanonkan. Nah, jadi tulisan-tulisan para rasul atau Alkitab Perjanjian Baru seringkali didekati dengan dimensi yang keempat ini juga. Selain tentu 1, 2, 3 tadi ya, tubuh, jiwa, roh, makna literal, makna spiritual atau alegoris, dan makna moral. Yang terakhir adalah makna analogis atau makna eskatologikal. Dikaitkan dengan konsumasi of the earth gitu ya, masa berakhirnya bumi ini dan di awalnya babak kehidupan baru, langit baru dan bumi yang baru ya. Nah, kalau kita korelasikan dengan pengajaran dari Gereja Suara Kebenaran Injil begitu ya oleh Bapak Ketua SCT kita ya. Ini juga khususnya salah satu pilar yaitu langit baru dan bumi yang baru. Ini juga berkenaan dengan aspek yang terakhir, dimensi yang terakhir ini, yaitu dimensi analogis atau dimensi analogikal. Nah, contoh dari penafsiran 4 dimensi ini, ya, misalnya ketika mereka membaca teks Alkitab tentang kata Yerusalem, maka Yerusalem ini dapat ditafsirkan dengan 4 makna. Yang pertama, makna harafiah atau makna tubuh, makna secara literal. Yerusalem artinya adalah kota kuno bangsa Yahudi, ya, kota di Israel pada zaman monarki, ya, atau menjadi ibu kota dari kerajaan Israel. Nah, makna alegoris dari kata Yerusalem adalah mengacu kepada gereja Kristen. Ini makna alegoris dari Yerusalem. Yerusalem digambarkan sebagai tubuh Kristus, digambarkan sebagai gereja Kristen, sebagai mempelai wanita Kristus. Nah, ini adalah makna atau menafsirkan secara alegoris. Dimensi yang ketiga adalah moral. Berbicara tentang Yerusalem, ya mengacu kepada jiwa yang setia. Kesetiaan orang percaya kepada Allah, ini adalah makna moral atau makna roh dari kata Yerusalem. Dan yang terakhir, dimensi analogis atau eskatologikal, Yerusalem ini mengacu kepada kota surgawi, ya, LB3, langit baru dan bumi yang baru. Oke. Nah, pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan reformasi, post-reform, dan juga pendekatan modern, dan pembahasan-pembahasan berikutnya. Kali ini atau pada kesempatan hari ini kita hentikan atau kita pause sampai di sini dulu dan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sampai pada periode medieval atau hermeneutika abad pertengahan. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan, masih ada waktu sekitar 9 menit. Ya, silakan Pak Asahel. Ya, Pak. Sebelum abad pertengahan, ya, kelihatannya kan kekristenan ini belum terpecah-pecah seperti saat ini. Ya, mulai reformasi, abad reformasi gereja itu kekristenan mulai terpecah-pecah. Tadi pada saat Bapak menjelaskan itu ada 2 tokoh, Thomas Aquinas sama John Wycliffe. Ya. Apakah karena metode hermeneutik yang
ajarkan dua tokoh itu yang menyebabkan gereja bisa menjadi terpecah-pecah banyak, yang memungkinkan terjadinya banyak aliran dan perbedaan pendapat, Pak. Bisa jadi, Pak. Tetapi saya mungkin perlu menambahkan bahwa sebelum reformasi ini disebut atau dikenal sebagai skisma atau perpecahan yang kedua. Ya, sebelum itu ada skisma yang pertama sekitar tahun 1040 sekian ya, sebelum 1100 ya Masehi. Itu perpecahan antara gereja. Ya, 1000 berapa, Pak? 1054. 1054 ya, terima kasih Pak tambah ya. Saya kalau tahun kadang-kadang bisa meleset ya. Tapi yang saya ingat pasti sebelum 1100 ya. 1054 ini ada skisma yang pertama, pecahnya antara gereja timur dan gereja barat ya. Ini belum ada John Wycliffe belum lahir gitu maksud saya. Gereja masih didominasi pada tradisi gereja. Pada tradisi gereja di mana pemimpin gereja ini penafsirannya paling benar. Ini ngomong kasarnya begitu ya, Pak Asel ya dan Bapak Ibu sekalian. Pokoknya pemimpin gereja ini punya otoritas tinggi. Dia adalah wakilnya Allah, wakilnya Tuhan, ya wakilnya Allah, ya. Dan pengajarnya nggak mungkin salah karena namanya wakilnya Allah. Allah tidak mungkin salah, maka wakilnya pun nggak mungkin salah. Itu logika berpikirnya seperti itu. Nah, perpecahan antara timur dan barat ini terjadi karena dominasi tokoh yang disebut sebagai paus ya, ada uskup yang lebih tinggi. Nah, sedangkan gereja timur sampai dengan sekarang masih mempertahankan ya uskup ini satu level. Kalau di Roma Katolik ada pemimpin dari para uskup. Nah, ini yang tidak disetujui oleh gereja timur. Ya, tentu ada hal lain, tetapi terutama ini. Nah, masing-masing bersekukuh. Oh, saya yang penerusnya rasul. Tapi yang barat juga sama saya penerusnya rasul. Mana yang benar walahu alam gitu ya. Nah, kita ambil positifnya saja semua begitu. Jadi begitu Pak Asel buat tambahannya ya. Jadi saya terbuka, saya bisa setuju bahwa ini kan sejarah begitu Pak ya. Sejarah tadinya jemaat atau orang awam tidak boleh membaca Alkitab. Tidak perlu, kalau halusnya tidak perlu, atau lebih tegasnya tidak boleh baca Alkitab. Tidak boleh menafsir. Sudah dengarkan saja ajaran para pemuka gereja ya, pemimpin gereja. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh yang mulai berpikir kritis. Ini ada yang salah ini. Harusnya kan Alkitab yang otoritas tertinggi, bukan orang, bukan pemimpin gerejanya. Ya, ada Thomas Aquinas, John Wycliffe, ya, John Wycliffe yang menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa, ya, pelopornya di situ, terus juga mendorong jemaat untuk melakukan penafsiran sendiri terhadap teks-teks Alkitab. Mungkin saja, ya, hasil penafsiran yang berbeda-beda menyebabkan perpecahan. Tetapi tentu penyebabnya bukan itu, ya. Dalang utamanya tentu adalah si jahat. Kalau kita kritisi, pasti iblis yang diuntungkan atau disenangkan gitu ya dengan adanya perpecahan gereja-gereja. Jadi itu mungkin yang saya bisa tanggapi Pak Asel. Iya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya tadi. Pak Tambah mau menambahkan silakan mungkin atau mau menanggapi Pak. Ya, mau menanggapi Pak. Silakan. Memang kalau kita lihat Pak, sebenarnya perpecahan itu kan dimulai semenjak Roma itu mau berkuasa sendiri Pak. Dia mau jadi seperti Pak Yehuda bilang, mereka mau jadi mendominasi, ya, jadi ketua. Terus mereka sebenarnya juga dari awal itu udah nggak suka dengan bahasa Yunani, sehingga mereka sudah terjemahkan ke Vulgata. Ya. Nah, begitu terjadi terjemahan Vulgata, sebenarnya sudah mulai ada pergeseran, jadi doktrinnya juga sudah bergeser, meleset. Misalnya yang paling kentara yang ditolak dari gereja timur itu adalah Filioque itu Pak. Jadi Roh Kudus berasal dari Allah dan berasal dari Tuhan Yesus. Itu kan dasar. Itu diprotes. Kemudian liturginya juga. Jadi gereja Barat, Roma dan sini mereka berkembang teologinya, tapi kacau sebenarnya. Tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Sehingga mulai terjadi konflik ketidaksesuaian, karena gereja Barat ini kan mau menguasai, Pak. Kemudian mereka
miskin dalam hal teologi, maka dikatakan masa kekelaman itu kan. Sementara di gereja timur tetap ada, kan gitu. Nah, sampai abad ke-8 waktu Islam berkembang itu mereka menguasai daerah timur Konstantin, mereka menguasai sampai Irak. Semua pelajaran-pelajaran di Konstantin mereka ambil, mereka dan filsafat Yunani juga mereka ambil, diterjemahkan bahasa Arab. Lalu mereka berkembang sampai ke yang Spanyol itu kan. Nah, di Spanyol gereja Roma Latin lah istilahnya, gereja Latin, mereka seperti menemukan sesuatu yang baru, padahal itu sudah biasa sebenarnya di gereja Barat. Akhirnya makanya di gereja Barat ini filsafat jadi masuk. Di gereja Timur tidak ada filsafat, karena filsafat itu sudah dikalahkan sama Injil sebenarnya, kan gitu. Nah, sehingga Thomas Aquinas ini salah satu pelopor dari sekolah teologi yang ada filsafatnya itu kan, Thomas Aquinas. Nah, jadi kita bisa bayangkan Roma itu sebenarnya sudah melenceng dari pemahamannya sampai ada purgatori, api penyucian. Terus mereka juga kan membuat ajaran sendiri bahwa pemimpin gereja paus itu tidak boleh menikah. Padahal menikah itu kan panggilan, bukan peraturan, kan gitu. Nah, mereka bikin peraturan seperti itu, tapi mereka justru merasa itu lebih hebat daripada gereja timur, karena gereja timur pemimpinnya kan boleh menikah. Padahal menikah atau tidak menikah kan ini. Nah, doktrin pengajaran makin berbeda-berbeda. Kemudian datang lagi Protestan, Martin Luther, makin berbeda, protes lagi, kembali ke Alkitab, kan gitu Pak. Back to the Bible, betul. Back to the Bible. Tapi apa? Doktrinnya sudah beda, tentang keselamatan sudah beda. Iya. Nah, kita GSKI ini kan sebenarnya mengembalikan keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sementara di gereja Barat, keselamatan itu kan anugerah. Anugerah seolah-olah, ya itu sudah kita nggak berbuat apa-apa lagi, udah selamat. Karena konsepnya begitu. Makin jauh, saudara makin jauh, Pak. Makanya kalau tadi Pak Asael bilang makin pecah, makin banyak pecah. Karena situasinya membuat begitu. Kenapa? Karena orang bisa menerjemahkan sendiri, nafsirkan sendiri. Tidak ada tradisi yang mengikuti. Sementara gereja timur mereka tetap pada tradisi. Makanya saya rindu sekali literasi kita jangan ke hanya gereja barat, kita tarik ke gereja timur sehingga kita dapat benang merahnya, saudara Pak. Ini yang kita lihat kan, kita ngambil gereja barat aja nih semua. Hermeneutika ini kan semua kita ambil ke gereja barat. Nah, di gereja timur itu ada semua. Cerita yang ini semua ada gitu. Kenapa sampai seperti itu ada? Sehingga kita ngerti, oh ini tuh kejadian yang terjadi selama ini. Kenapa bisa begitu banyak doktrin, begitu banyak ajaran-ajaran, sehingga sampai kan 53.000 aliran. Bayangkan, ngeri sekali. Padahal Tuhan Yesus cuma ngajarin satu, tapi bisa aliran 53.000. Ya kan? Kan Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan di sini gereja, kan Petra itu cuma satu. Bukan gereja-gereja kan, tapi faktanya banyak gereja. Nah, jadi ini literasinya mungkin ditambah di gereja timur, Pak, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang lengkap, holistik. Kenapa kita selama ini di gereja barat kan kita tahu ada abad kekelaman itu kan Pak ya, abad pertengahan. Padahal sebenarnya kalau di timur nggak kekelaman, mereka tetap ya ada garis Palamas itu Pak. Itu yang sedang kita praktekkan sebenarnya waktu 2 pagi. Itu berjaga-jaga nepsis. Itu nggak ada di gereja barat, itu nggak ada itu. Tidak mengenal itu kan. Nah, tapi padahal itu diajarkan sama bapak-bapak gereja. Bagaimana orang berjaga-jaga. Bahasa Yunaninya kan nepsis itu Pak. Bagaimana berjaga-jaga. Dari situ mungkin itu yang membuat kekristenan itu lebih kuat adalah waktu kapan? Waktu mereka bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena gereja timur itu dari sejak awal mereka itu dianiaya, dari sejak awal sampai zaman Rusia. Mereka semua dianiaya, disiksa terus. Makanya tidak ada istilah bagi mereka untuk Tuhan lindungi, minta permintaan mereka untuk Tuhan lindungi mereka untuk diselamatkan, itu enggak ada. Mereka cuma menjadi saksi aja kan, bagaimana mereka tetap setia dalam menjalani imannya. Beda dengan kita di barat, udah nyaman. Eropa nyaman sekali, enak. Jadi malah menguasa, malah menjajah jadinya. Kan jadi citranya jadi kurang bagus kekristenan dari barat, Pak. Karena mereka ekspansi menjajah.
Iya. Kan sebenarnya nggak ada istilah saja. Kira-kira gitu, Pak. Iya, iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Tambah buat tambahannya tadi ya. Memang berbicara tentang sejarah ya ada dinamikanya begitu Pak. Kita tidak hanya menceritakan, namanya juga kita mengungkapkan fakta ya. Ada masa kelam ya harus kita sampaikan apa adanya. Termasuk peristiwa berdarah-darah ya, bunuh-bunuhan begitu kan. Gereja membunuh gitu ya, membunuh sekte gitu. Orang sekte ini belum tentu bidah gitu ya, belum tentu juga benar-benar salah gitu. Yang penting bertentangan dengan gereja itu pun dibunuh. Nah itu juga kalau kita bicara sejarah ya masa kelam ini ya. Nah tadi input yang sangat baik dari Pak Tambah, kita jangan hanya berkiblat kepada Barat, tapi juga kita menilik juga ya dari gereja timur ya, termasuk juga pendekatan penafsiran yang kurang diminati oleh kebanyakan orang gitu ya. Contohnya metode penafsiran Pardes gitu ya, Peshat, Remes, Daras, dan Short itu tidak banyak diketahui orang ya. Tapi itu justru menambah atau memperkaya ya dari apa yang kita miliki. Memang kendalanya, keterbatasannya adalah pada referensi Pak. Referensi yang lebih populer ini kita harus akui Barat lebih mendominasi ya. Mendominasi dalam hal literatur begitu. Jadi memang ada kecenderungan kalau berbicara tentang hermeneutika misalnya, ya pendekatan yang digunakan pendekatan Barat bukan karena Barat ini the best ya atau perfect, bahkan juga sejarah membuktikan ada masa-masa kelam ya berkaitan dengan sejarah gereja Barat ini. Tapi memang ini ya ada kendala dari masalah referensi buku itu, akses yang kurang untuk kepada gereja-gereja timur. Tapi nanti tentu kita bisa sesuaikan begitu ya. Ada hal-hal yang positif yang bisa didiskusikan, dibahas, itu menjadi bahan yang menarik untuk kita diskusikan secara bersama. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Waktu sudah pukul 8 lebih, mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan kita dan kita lanjutkan pada mungkin 2 minggu yang akan datang. Sebelum kita akhiri, bisa kita berdoa terlebih dahulu. Pak Ferry Immanuel ya Pak ya. Pak Ferry boleh pimpin kita dalam doa Pak, silakan Pak. Ya, mari berdoa. Keluarga, terima kasih berkatkan untuk kami dalam pelajaran hermeneutika perjanjian lama. Tuhan berkati kami semua supaya ilmu yang kami dapatkan bisa kami berkati lagi kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu.